Hai semua, ketemu lagi dengan aku Gita. Aku adalah pemegang visa working holiday Australia saat ini di tahun kedua. Kali ini aku ingin sharing kepada kalian bagaimana cara kerja di Australia untuk kalian yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun sehingga tidak bisa lagi mengajukan visa working holiday. Nah, jadi alternatif pertama yang bisa kalian tempuh untuk bekerja di Australia adalah mencari visa sponsor atau visa kerja yang disponsori oleh perusahaan. Jadi, alur tata caranya itu adalah pertama, kalian harus mendapatkan perusahaan yang mau meng-hire kalian terlebih dahulu. Untuk cara melamar pekerjaannya tersebut, kalian bisa coba buka seek.com.au atau website pencari kerja lainnya. Kemudian kalian bisa melamar di website tersebut. Kalian bisa mencantumkan CV kalian lengkap dengan pengalaman kalian, kemudian keterampilan kalian atau skill kalian. Nah, sebelum kalian melamar kerja, pastikan kalian sudah memiliki basic bahasa Inggris ya, teman-teman. Karena pastinya nanti kalau misalnya perusahaan tertarik dengan CV kalian, pasti akan dilakukan interview dan interviewnya itu kemungkinan besar pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi alangkah baiknya kalian bisa berbicara minimal bahasa Inggris dasar. Nah, apa aja sih kira-kira pekerjaan yang bakalan menarik perusahaan Australia untuk merekrut kalian? Nah, dari sepengetahuan aku, beberapa pekerjaan yang sangat menarik atau diminati oleh perusahaan Australia supaya mereka mau meng-hire kalian itu antara lain chef, kemudian tenaga pekerja tambang, karena kalian berpengalaman 5 atau 10 tahun bekerja di tambang, apalagi kalian bisa mengoperasikan mesin tertentu. Nah, itu peluangnya lumayan besar ya teman-teman untuk di-hire atau disponsori oleh perusahaan. Karena kita tahu Australia sendiri itu juga memiliki area tambang. Kebetulan tenaga kerja Australia itu sangat terbatas. Nah, jadi mereka memerlukan tenaga kerja dari luar juga. Kemudian ada tenaga IT, apalagi jika kalian memiliki pengalaman sebagai developer. Nah, menurutku itu peluangnya juga sangat besar ya untuk di-hire, rekrut oleh perusahaan Australia. Jadi, untuk visa sponsorship ini sendiri itu memang sudah ada perjanjiannya teman-teman, sudah ada programnya, itu kalian mungkin bisa search DAMA, DAMA Australia. Nah, jadi di DAMA itu sudah ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan diri mereka supaya bisa ikut program DAMA. Nah, program DAMA ini sendiri itu adalah izin bagi company atau perusahaan untuk memberikan visa sponsor kepada tenaga kerja dari luar Australia. Seperti bagaimana cara mengajukan visa sponsornya ini? Nah, misalnya nih kalian sudah direkrut oleh perusahaan tersebut. Di perusahaan tersebut akan bekerja sama dengan agency atau lawyer mungkin ya. Mereka yang perusahaan tersebut yang akan mengurus visa kalian, teman-teman. Jadi kalian hanya perlu memberikan hasil tes bahasa Inggris, kemudian nanti ada namanya tes skill assessment atau semacam tes skill kalian seperti itu. Apakah skill kalian sesuai dengan standar pekerja di Australia? Cukup menarik bukan untuk visa sponsorship ini? Jika perusahaan tertarik untuk mensponsori kalian, kalian bisa tinggal di Australia itu minimal 2 tahun, bahkan kalian bisa tinggal sampai 4 tahun menggunakan visa ini. Setelah itu, kalian bisa mengajukan permanent resident loh dengan visa sponsorship ini. Kemudian, yang nggak punya skill, apakah ada cara lain untuk kerja di Australia? Cara yang kedua adalah melamar visa student atau visa pelajar di Australia. Oke, jadi untuk visa student ini itu sangat cocok jika kalian merupakan anak muda yang baru lulus SMA ya, tamatan SMA atau SMK dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk saat ini itu pemerintah Australia sedang memperketat visa student ya, teman-teman, karena
semakin membludaknya imigran yang datang, sehingga warga lokalnya merasa bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap harga akomodasi, harga rumah. Jadi mereka mendesak pemerintah Australia untuk memperketat masuknya imigran seperti itu. Dan secara tidak langsung itu efeknya kepada pengajuan student visa. Nah, yang berpotensi untuk mendapatkan student visa adalah tamatan SMA atau SMK yang umurnya di bawah 30 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kalian tamatan SMA atau SMK namun sudah di atas umur 30 tahun, nah itu um, menurutku peluangnya kecil sekali ya untuk dapat student visa, kecuali bisa dinyatakan dengan mungkin bukti yang sangat kuat. Nah, untuk hal seperti itu mungkin bisa dikonsultasikan ke agents student visa. Untuk pengajuan student visa ini memerlukan modal yang cukup lumayan karena paling murah untuk biaya kuliah selama setahun itu kurang lebih sekitar 150 jutaan. Belum lagi dengan biaya pengajuan visanya, kemudian ada belum lagi asuransi selama kalian belajar di Australia dan bukti kepemilikan dana yang cukup besar harus ada di tabungan kalian. Untuk student visa ini lumayan banyak peminatnya, teman-teman. Khususnya di jenjang certificate. Nah, jadi ada jurusan tertentu yang dimana kalau kalian kuliah di jurusan tersebut, kalian memiliki peluang untuk mendapatkan permanent resident. Misalnya contoh yang paling banyak peminatnya adalah certificate untuk jurusan cookery, commercial cookery. Itu adalah sertifikat seperti diploma 1 untuk jurusan memasak. Untuk di Australia sendiri itu memang sedang kekurangan tenaga tenaga masak atau chef. Nah, jadi untuk peluangnya itu cukup besar mendapatkan permanent resident bagi lulusan certificate cookery. Jadi kalau mengambil student visa itu kalian bisa bekerja, namun dibatasi waktu jam kerjanya. Jadi selama seminggu itu hanya bisa bekerja selama 24 jam seminggu. Namun kalau misalnya liburan sekolah itu kalian bisa memanfaatkan waktu untuk bekerja unlimited. Itu tadi bisa student untuk lulusan SMA. Nah, untuk yang lulusan sarjana 1 atau sarjana 2 itu kalian bisa juga apply untuk tingkat sarjana yang lebih tinggi di atasnya. Nah, itu chance-nya lumayan besar jika kalian mengambil visa student untuk upgrade gelar kalian, bukannya downgrade ya teman-teman. Oh ya, untuk visa student ini kalian juga bisa mengajak pasangan kalian, misalnya kalian sudah menikah, salah satu dari kalian itu bisa menempuh pendidikan di Australia dan kemudian kalian mengajak pasangan kalian menggunakan visa pendamping. Kalian juga bisa mengajak anak jika kalian memiliki anak. Namun untuk biayanya tentu berbeda ya dengan kalian yang datang ke Australia menggunakan student visa sendiri. Kalau misalnya kalian mengajak pasangan atau anak, itu kalian akan dikenakan tambahan biaya untuk bukti kepemilikan dana serta asuransi dan tambahan biaya visanya. Nah, teman-teman, itu tadi 2 cara alternatif jika kalian sudah tidak berpeluang lagi mendapatkan visa working holiday. Nah, semoga informasi tersebut membantu kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan komentar di bawah. Terima kasih.